Putri, namaku Ananta Putri Salsabila. Anak satu-satunya dari papa dan mamaku. Mereka sudah almarhum. Kecelakaan pesawat beberapa tahun yang lalu telah merenggut nyawa mereka. Singkat sekali perjumpaan kami. Semoga kelak di surga aku dan mereka bisa kembali berkumpul. Aku tinggal bersama Tante Sandra. Ia adalah kakak dari almarhum papa. Jadi aku dan Mas Ferry sepupuan. Tak kusangka ia kini sudah menikah dan akan segera mempunyai momongan dari wanita yang dicintainya, Mbak Aurel. Aku mengambil sekolah menengah atas jurusan keperawatan hingga aku kuliah dan lulus menjadi seorang perawat. Aku lebih memilih menjadi perawat para korban bencana, termasuk korban kecelakaan pesawat. Itu semua aku lakukan karena kekecewaanku yang tak bisa merawat papa dan mama. Hingga aku bertekad ingin menjadi seorang perawat dan membantu sesama, terutama mereka yang amat sangat membutuhkan. Sekarang aku telah menjadi seorang perawat tanggap darurat bencana, di mana aku harus siap siaga saat ada sebuah bencana alam ataupun kecelakaan. Tapi memang itu tujuanku. Dan makanya sebelum aku memutuskan untuk menikah, mungkin calon suamiku harus memahami hal ini, memahami kesibukanku ini. Kalian tahu Arjuna, adik sebapak Mas Ferry? Ya, dia yang selama ini kurawat di waktu luang pekerjaanku. Dan memang kebetulan kami jadi tinggal satu rumah. Kini dia malah menyatakan perasaannya padaku. Di malam itu Arjuna mengajakku makan malam romantis. Entah mengapa kami seperti kucing dan anjing, tapi bisa-bisanya ada rasa cinta tersemai di hati. Aku sih tak yakin, tapi rasa yang aku ragukan ini malah berusaha meyakinkan kalau Arjuna memang menginginkanku. Aku belum jawab dan belum terima lamarannya. Aku tak mau salah pilih lelaki. Dia itu tukang ngambekan. Putri, ini ada sesuatu buat kamu. Tiba-tiba Arjuna menghampiriku yang sedang duduk mengerjakan sesuatu di laptop. Malam ini kuhabiskan waktu duduk di samping kolam renang rumah Tante Sandra. Arjuna dan Tania setuju untuk tinggal bersama kami. Setelah beberapa minggu kami tinggal di rumah Juna. Di masa pemulihan dari sakitnya itu, Tante Sandra putuskan lagi untuk menetap di rumah ini. Katanya, sayang kalau rumah tidak ditempati. Dan Arjuna pun sekarang kadang-kadang menginap di rumah ini bersama Tania. Jadi bolak-balik seperti sekarang. Dia sedang mengunjungi rumah ini. Entah dia akan menginap atau tidak. Setelah aku kenal lama dengannya, kami yang seperti kucing dan anjing itu perlahan malah saling gugup bila bicara. Hingga sampai di malam itu ia melamarku. Tapi tak kutanggapi serius. Pasti dia cuma iseng saja. Sesuatu apa? Tanyaku. Kami yang dulu sering bertengkar, kini untuk berdekatan pun serasa canggung. Dia datang dan seringkali membawa bingkisan untukku. Nih, buka aja. Dia memberikanku sebuah box. Sepertinya isi dari box itu adalah makanan. Beginilah dia. Tak romantis, simpan makanan di meja dan langsung duduk. Tapi aku juga gak terlalu terbuai oleh keromantisannya. Caranya malah membuatku merasa tak bosan. Apa ini? Buka dong. Ia menyuruhku membuka box makanannya. Perlahan kubuka box itu, sejenak meminggirkan laptop dan save pekerjaan yang belum selesai. Donat. Isi dari box makanan itu adalah beberapa buah donat karakter. Tapi ada tulisannya. Dia sengaja bawa donat ini untukku, bukan untuk Tante Sandra. Buat aku saja. Tante Sandra udah lagi makan sama Tania. Ia menjawab dengan lugas, senyum-senyum seperti sedang bahagia saja. Dahiku mengkerut bermaksud membaca dengan jelas kata-kata di atas setiap bulatan donat itu. Malam putri cantik. Itu adalah kata-kata yang tertera di atas bulatan donat. Aku hanya tersenyum. Makasih, ucapku. Dia hanya diam saja.
Put, kenapa kamu belum jawab lamaran aku malam itu? Apa kamu meragukan niatku? Ujarnya bertanya. Aku merasa lebih baik diam saja. Putri, gue itu udah bosan sendiri. Gue ingin hidup lebih baik dengan memiliki seorang istri. Dan itu loh, jelasnya dengan nada lirih santai. Tapi kamu tahu kan, profesiku sebagai seorang perawat dan akan menyita banyak waktu kita. Dan aku gak tahu apa kamu bisa terima itu atau tidak. Menikah itu bukanlah untuk main-main atau sekedar jatuh cinta lalu harus menikah. Tapi untuk berkomitmen, itu harus paham sejak awal, supaya nanti tak ada yang saling menyalahkan. Aku tahu semua pria ingin mendapatkan istri yang bisa stay di rumah full time. Tapi mungkin aku kadang tak bisa lakukan itu karena profesiku. Aku menjelaskan. Ya, aku tahu. Tapi aku akan terima kamu dengan profesi kamu sekarang. Apa susahnya? Jawabnya. Aku tersenyum. Apa susahnya? Itu dia. Bicara itu gampang, Juna. Belum tentu seluruh apa yang ada di diri kamu menerima hal ini semua. Dan aku tak mau nantinya itu akan menjadi alasan atau malah mengundang pertengkaran. Kamu bisa dapat wanita yang kamu inginkan, selalu di rumah dan gak berkarir. Aku tahu orang seperti kamu pasti menginginkan istri yang seperti itu. Dia kini diam. Lalu, kamu ingin calon suami seperti apa? Tanyanya. Dan itu membuatku bingung. Netra ini hanya mampu menatap ke sana kemari tanpa menyuruh mulut untuk menjawabnya. Apa kamu inginkan calon suami dokter, profesor, atau yang seprofesi sama kamu? Itu gak adil dong, Put. Jelasnya. Kok gak adil? Iya, kalau kamu ingin laki-laki seprofesi dengan kamu, lalu profesi seperti aku harus bersanding dengan siapa? Aku gak pilih-pilih pekerjaan pria, Juna. Tapi karena aku yang melamar kamu ini pria menyebalkan. Apa karena aku pernah berbuat jahat? Atau karena aku apa? Cecarnya dengan rentetan pertanyaan. Bukan gitu, Juna. Tapi mungkin kamu akan mempersalahkan pekerjaan aku nanti. Dari mana kamu tahu kalau aku seperti apa yang kamu tuduhkan? Ya, bilang aja kalau kamu sebenarnya gak suka sama aku, Put. Dan seharusnya kamu tak perlu berikan lelaki buruk ini harapan. Arjuna memasang wajah kecewa. Bukan gitu, Juna. Sudahlah, Put. Mungkin pria seperti aku hanya akan mendapatkan wanita yang sama denganku juga. Gak ada kesempatan untuk mendapatkan wanita seperti kamu. Aku pergi. Dia hengkang dari kursi. Wajahnya masih diselimuti kekesalan. Juna, kamu mau kemana? Kemana saja. Yang penting kamu tak merasa terganggu. Jawabnya datar sambil terus membawa langkah kaki menjauh dariku. Bukannya kamu bawa donat untuk kita makan? Gak, itu buat kamu aja. Itu pun kalau mau. Kalau gak mau, buang saja. Atau kasih bibi. Jawabnya lagi-lagi ketus. Juna, kamu kok ngambek? Ini kekanak-kanakan tahu. Ujarku mengekor di belakangnya. Dia terus berjalan. Iya, gue emang kekanak-kanakan. Dan gue memang gak pantas buat lo. Kini jawabannya kembali menyebut kata lo gue. Ya ampun, bukan gitu. Ya, gue ngerti kok, Put. Dan permintaan gue malam itu gue tarik. Gue gak butuh jawaban lo. Dan jangan anggap malam itu ada. Apalah, gue sama lo hanya kucing sama anjing yang gak bisa akur. Apalagi jadi pasangan. Dia masih melangkah, tapi tetap menjawab apa yang aku tanyakan. Juna, ucapku terus mencegahnya pergi. Kini kurai lengannya. Juna, lepas. Ia melepaskan tanganku dengan kasar. Aku pura-pura terjatuh. Dia seketika menoleh, seperti ada rasa khawatir dan rasa bersalah. Jangan pura-pura. Tapi dia kembali pergi. Hingga kini aku masih tetap diam terduduk di lantai.
Arjuna sama sekali tak mengkhawatirkan diriku ternyata. Bangun, maaf. Tiba-tiba ada uluran tangan melandas di hadapanku yang sedang duduk lemas dan kecewa. Ternyata itu tangan Juna, tapi hanya tangan saja yang ia berikan. Tatapannya cuek ke sana kemari. Gak usah kalau gak ikhlas. Ayo, gue bantu, paksanya. Gak usah, ayo. Ia menarik kedua lenganku supaya aku berdiri. Gak usah. Ku coba lepaskan tangannya dan tak sengaja tubuhnya malah tertarik. Dek! Arjuna jatuh di atasku. Kami saling bertaut pandang. Jantungku berdebar-debar. Ah, bukan. Ini jantungnya. Is, apa jantung kami? Awas. Aku menyingkirkannya lalu coba berdiri. Namun karena kepura-puraan ini malah kakiku terinjak. Jadi kakiku sakit betulan. Sontak Arjuna pun berdiri kaget. Netranya memperlihatkan kegugupan. Aduh, aku meringis sakit. Ah, manja. Ya sudah kalau gak mau dibantu. Dia malah kembali berniat pergi. Juna, tunggu. Aku mencegahnya. Gue mau balik, jawabnya ketus. Oh, ucapku pelan sambil menunduk. Kaki ini agak sakit tertindih lututnya. Aku memaksakan berdiri dan akhirnya bisa juga. Arjuna malah pergi meninggalkan aku. Dia benar-benar keterlaluan. Bagaimana mau jadi suami? Aku jatuh saja nolongnya angkuh. Ah, tapi memang aku yang menolak. Kuputuskan untuk balik badan, tak mau lagi mengejarnya. Biar saja dia pergi. Putri. Tiba-tiba terdengar ada suara lagi. Langkah kaki yang agak sakit ini kutahan supaya diam. Putri, lo yakin gak terima lamaran gue? Bener-bener gue gak bisa pergi tanpa kejelasan. Gue nyatanya benar-benar mencintai lo. Bukan untuk jadi pacar gue, tapi untuk jadi ibu dari anak-anak gue. Dan gue harap lo juga akan permasalahkan kesibukan gue di kantor. Atau kalau gue harus pergi ke luar kota. Gue cinta sama lo. Gue yakin lo dikirim Tuhan untuk menyempurnakan hidup gue yang acak-acakan ini. Karena lo itu adalah malaikat bagi gue. Semua yang gue dambakan ternyata ada di diri lo. Sontak salivaku terteguk habis. Gemuruh suara air yang deras ternyata tercipta dari aliran darah ini. Aku gugup kah? Put, sekali lagi. Tolong, gue cinta sama lo. Aku cinta sama kamu. Aku sekali lagi akan lamar kamu sekarang. Aku butuh kepastian. Dan kalau enggak, aku putuskan untuk pergi ke luar negeri. Juna lari ke hadapanku lalu bersimpu. Ke luar negeri untuk apa? Untuk istirahatkan pikiran ini dari nama kamu. Kalau harus tetap di sini, sepertinya aku gak bisa, Put. Aku butuh kepastian kalau kamu terima aku apa adanya. Semuanya. Jadi, apa pertanyaan itu berarti kalau kamu juga mencintai aku, tapi ragu karena alasan itu? Ucapnya pelan. Aku manggut-manggut. Sontak dia lalu berdiri. Lalu Juna raih kedua tanganku. Yang harus bertanya itu aku, Put. Apa kamu bisa menerimaku? Mungkin karena profesiku juga. Waktu kita bersama akan sedikit. Apa kamu mau janji untuk selalu setia sama aku? Dak-dikduk jantung ini saat Juna menatapku. Aku gak bisa janji. Seketika tatapan Juna terkulai lemah. Kenapa? Karena janji itu bisa dengan mudah diingkari. Maka dari itu, aku tak perlu berjanji akan setia. Aku hanya ingin kita tetap bersama dan saling percaya. Karena terkadang, atau bukan terkadang, seringkali profesi itu menuntut kita untuk profesional. Dan aku butuh kepercayaan kamu di saat-saat seperti itu. Hanya dengan kasih sayang yang tulus dan cinta yang suci, kita bisa buktikan itu. Mulai, Arjuna kini tersenyum. Jadi, apa kamu siap menjadi istri sekaligus ibu dari anak-anak kita? Aku tersenyum dan hanya bisa manggut-manggut.
Tante Sandra dan Tania muncul. Seketika tangan kami saling terjatuh. Aku menerima lamaran Arjuna. Sejak saat itu, kami memutuskan untuk tak menunda pernikahan terlalu lama. Mas Ferry dan Mbak Aurel pun ikut gembira mendengar berita ini. Setelah mereka mendengar berita, agak kecewa karena ku tolak lamaran Juna waktu itu. Kini kekecewaan itu terbayar lunas. Menurutku, yang terpenting itu adalah masa depan, bukan masa lalu. Kalau Juna dulu mungkin orangnya pendendam, ya itu juga wajar. Dia tak tahu hal yang sebenarnya. Sebenarnya, walaupun dia tukang ngambekan, tapi hatinya baik. Dia hanya selalu merasa angkuh dan tak mau terlihat rendah di hadapan orang lain. Tapi di balik tatapannya, ia tak mau melakukan itu. Mungkin masa lalu yang membuatnya demikian. Sekarang Arjuna mulai berubah. Dia lebih lembut dan tak mudah emosi. Dia juga tidak sering mengusili Tania. Ada perubahan masa remaja ke masa dewasa di dalam dirinya. 1,5 bulan kemudian, akhirnya aku dan Arjuna menikah. Ini momen bahagiaku. Tapi sayang, papa dan mama hanya bisa melihatku dari alam sana. Saat akad nikah tadi, Om yang menjadi waliku. Hari ini adalah akad nikah plus resepsi pernikahan aku dan Arjuna. Sekarang ternyata aku sudah menjadi Nyonya Arjuna. Nama lengkap Arjuna yaitu Dewa Arjuna Pratama. Dan kini ia resmi menjadi suamiku. Ah, benar kata Mbak Aurel, menikah dengan pria yang dulu dianggap menyebalkan itu ternyata begini rasanya. Malu-malu kucing. Seperti tadinya suka ngoceh, setelah menikah jadi seperti serangga terinjak. Hening, saling salah tingkah. Rencanaku dan Arjuna, kami tak mau menunda dulu untuk memiliki momongan. Kata Tante Sandra pula, mumpung masih muda, biar nanti gendong anak barengan sama Mas Ferry. Alhamdulillahnya, Mas Ferry dan Mbak Aurel sebentar lagi juga menjadi ibu dan ayah. Kini usia kandungan Mbak Aurel sudah hampir 3 bulan lebih. Mereka lagi masa-masa manja dengan alasan ngidam. Ya ampun, mereka lucu sekali. Apa ini, Fer? Kini acara sudah selesai. Mas Ferry memberikan kami sebuah amplop. Entah apa isinya. Dibuka dong, kata Mbak Aurel. Lalu suamiku membukanya. Ia menarik kertas di dalamnya yang ternyata itu adalah tiket pesawat untuk liburan ke Dubai. Arjuna kaget, pun denganku. Hah? Masa sih? Aku meminta kertas itu dari tangan suami. Iya, hanya itu hadiah yang bisa kami persembahkan untuk kalian. Tapi maaf, cuma 1 minggu sama pulang pergi. Kan Putri gak punya waktu cuti banyak. Mas Ferry menjelaskan. Ia sejak tadi tak lepas merangkul Mbak Aurel. Pasangan serasi yang sama-sama mengenakan setelan berwarna biru muda. Alhamdulillah, untungnya gue belum pesen tiket liburan. Arjuna kegirangan. Dasar pelit, ejek Mbak Aurel. Bukan pelit, aku tadinya mau jalan-jalan dulu keliling negeri ini, baru keluar. Yah, kalau ada kado ini dan keberangkatannya esok pagi, ya sudah. Kita go ke Dubai sayang. Arjuna merangkulku. Ih, aku masih merasa malu. Dan kami pun menikmati kegembiraan hari ini bersama-sama. Ya Tuhan, sejak kepergian orang tuaku, alhamdulillah aku dapat keluarga yang sangat baik. Mereka adalah keluarga terindah. Pasti di sana mama dan papa menyaksikan kebahagiaanku ini. Bersambung.